Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marital Master versi novel bagian 1673. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pada saat yang sama, sosoknya juga terpental puluhan ribu mil. Dengan setiap langkahnya, kekosongan di belakang kakinya juga langsung runtuh. Namun walaupun begitu, pada saat yang sama leluhur 10.000 tulang juga dapat dihentikan oleh serangan dari leluhur Tuoba. Dia jungkir balik di kampahan sebelum dapat menstabilkan sosoknya lagi. Transenden tingkat 3. Orang ini sebenarnya ahli transenden tingkat 3. Kata leluhur 10.000 tulang, dia benar-benar tercengang. Bukankah ini alam semesta asli kecil? Bagaimana mungkin ada seorang ahli transenden tingkat 3? Orang-orang kuat di sini seperti semut yang muncul satu demi satu, hampir membuatnya gila. Pada saat ini Kincen sudah terbangun. Di tubuhnya cahaya guntur yang tak berujung mekar secara langsung. Dalam sekejap seluruh lautan kosmik langsung berubah menjadi cahaya guntur ratusan juta mil, menutupi leluhur 10.000 tulang dalam sekejap. Dan itu adalah kekuatan dewa penghakiman guntur. Pada saat ini Kincen tidak ingin terus terlibat pertarungan dengan 10.000 tulang lagi. Ingin Kincen mengalahkannya dan cepat. Duar. Ketika jejak petir menyentuh kristal tengkorak, garis-garis asap hitam segera naik dari kristal tengkorak yang sebenarnya sedang terkorosi dengan cepat. Apa? Kekuatan macam apa ini? Kata leluhur 10.000 tulang. Pada saat ini, dia akhirnya ketakutan dan buru-buru mundur. Dia sudah berpikir untuk mundur. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran, yaitu untuk melarikan diri dari sini. Tempat ini benar-benar seperti neraka. Bahkan lebih hebat daripada neraka dunia bawah tempat dirinya berada. Iblis Yuanmo. Dirinya melihat dan hendak mencari leluhur Iblis Abis. Tetapi dia menemukan bahwa tubuh leluhur Iblis Abis telah runtuh sedikit demi sedikit di bawah cahaya guntur. Meninggal. Leluhur 10.000 tulang terkejut. Salah, dia tiba-tiba menoleh dan melihat dunia iblis di kejauhan. Di sana, sesosok muncul dengan tenang bergegas menuju pusaran gelap yang mengarah ke dunia bawah, dan itu adalah leluhur 10.000 tulang. Maaf, itu bukan leluhur 10.000 tulang, tetapi adalah leluhur Iblis Abis. Ketika Kincen bertarung dengan leluhur 10.000 tulang sebelumnya, leluhur Iblis Abis benar-benar telah meninggalkan tubuhnya sendiri di kampan. Dia mengendalikannya dengan kemauannya dan jiwanya, menyelinap. Ingin melarikan diri ke dunia iblis tanpa ada yang menyadarinya. Dia ingin melarikan diri ke dunia bawah lagi. Kurang ajar, kata leluhur 10.000 tulang. Dia berkata dengan marah. Leluhur iblis abis ini benar-benar ingin meninggalkannya dan melarikan diri sendirian. Apakah orang ini masih manusia? Terlebih lagi, apakah leluhur iblis abis tidak percaya diri kepada dirinya? Leluhur 10.000 tulang sangat terkejut dan marah. Ingin pergi. Dalam kampan, Kincen menus dingin. Bagaimana mungkin dia membiarkan leluhur iblis abis untuk bisa melarikan diri dari sini? Kincen mengangkat tangannya dan boom, cahaya guntur yang tak berujung menyapu ke arah langit dan bumi. Leluhur iblis abis menggertakkan gigi melihat cahaya guntur Kincen menyerang ke arahnya. Dia berteriak dan marah. Dan Duar, sumber jiwanya ini bangkit dalam sekejap, dan pada saat yang sama seluruh dunia iblis juga meraung cepat di bawah auranya, dan energi iblis yang mengerikan melesat ke langit, mencabik-cabik dunia iblis menjadi ribuan keping. Itu penuh dengan lubang seolah-olah akhir akan datang. Pada suatu saat leluhur iblis abis telah mengatur formasi penghancuran besar-besaran di alam semesta iblis. Pada saat ini dia benar-benar ingin meledakkan seluruh dunia iblis dan membuat dunia iblis menghilang dalam sekejap mata. Tidak baik. Ekspresi Kincen sedikit berubah. Leluhur iblis abis ini sangat kejam. Mengetahui bahwa dirinya tidak dapat melarikan diri, dirinya ingin meledakkan seluruh dunia iblis. Dunia iblis itu adalah salah satu alam terkuat di seluruh alam semesta awal. Setelah dunia iblis dihancurkan, maka itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada asal-usul alam semesta awal. Saat itu, 3 klan utama, ras Jig, ras Tulang, dan ras Hantu menutup dunia.
Alasan mengapa Qin Chen tidak menghancurkan ketiga klan ini adalah karena dirinya khawatir situasi seperti itu akan terjadi. Karena begitu dunia iblis diledakkan, maka konsekuensinya pasti akan jauh lebih besar daripada kehancuran tiga klan utama. Kondensasikan. Qin Chen berteriak dengan marah dan energi iblis yang mengepul keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh dunia iblis dalam sekejap, menekan dunia iblis yang memasuki kehancuran dalam sekejap. Pada saat yang sama, kekuatan guntur yang dilepaskan oleh Qin Chen menutupi pusaran gelap yang mengarah ke dunia bawah dan terjadilah ledakan. Serangkaian kengerian dengan cepat terbentuk di depan seluruh pusaran dunia bawah. Jika Anda menerobos badai kehampaan, maka Anda tidak hanya tidak akan dapat kembali ke dunia bawah, tetapi Anda juga akan memasuki badai retakan kehampaan yang tak berujung dan akan langsung terkoyak. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen bahkan tidak repot-repot untuk melihat leluhur iblis abis. Baginya hari ini, leluhur iblis abis tidak lagi layak menjadi lawannya, karena yang dia pedulikan itu adalah leluhur 10.000 tulang di depannya, dan orang ini adalah masalah terbesarnya. Kamu ditatap oleh Qin Chen, leluhur 10.000 tulang, yang merupakan ahli transenden tingkat 3 puncak, benar-benar berdiri dan merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Duar. Qin Chen memobilisasi aula 10 kesengsaraan dan itu sampai ke puncak kepalanya dalam sekejap. Pada saat yang sama, leluhur Tuoba melangkah maju dalam satu langkah, dan aura transenden tingkat 3 mengerikan melonjak dari tubuhnya. Nah, jangan paksa aku untuk mati bersama, kata leluhur 10.000 tulang hatinya, mencelos dan dia meraung marah. Boom, dari dalam kristal tengkorak, napas kematian yang mengepul keluar dengan panik dan seluruh alam semesta awal bergetar di bawah napas kematian ini, dan itu akan menjadi surga bagi orang mati. Leluhur 10.000 tulang ini benar-benar secara langsung membangkitkan sinar jiwanya, seperti leluhur iblis abis yang meledakkan asal-usulnya sendiri waktu itu. Begitu Qin Chen bergerak padanya, maka dia akan meledakkan asal jiwanya sendiri dan akan mencemari seluruh alam semesta awal. Pada saat itu, bahkan jika Qin Chen membunuhnya, maka semua makhluk di seluruh alam semesta awal akan berubah menjadi mayat hidup dan dikuasai oleh dunia bawah. Melihat pemandangan ini, sebelum badai di dunia iblis, leluhur iblis abis sangat gembira. Para senior adalah para senior, gunung dan sungai penuh dengan keraguan dan tidak ada jalan keluar. Pohon willow gelap dan bunga cerah. Jika leluhur melakukan ini, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Sungguh. Chen Xiao, hati-hati. Begitu orang ini meledak, seluruh alam semesta asli mungkin akan hancur. Dengan basis kultivasi ini, dirinya pasti tidak akan bisa menghentikannya. Leluhur Tuoba berkata dengan tergesa-gesa, hatinya bergetar. Ketika leluhur 10.000 tulang benar-benar ingin meledakkan jiwanya sendiri. Dia yang dulunya adalah ahli teratas transenden tingkat 3 puncak. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli biasa dari transenden tingkat 1 itu. Tetapi leluhur 10.000 tulang itu jelas merupakan eksistensi tingkat puncak transenden di antara para ahli transenden tingkat 3 puncak. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk bisa menghentikan 10.000 tulang. Selain itu, wajah Qin Chen saat ini menjadi gelap. Ini merupakan masalah. Begitu leluhur 10.000 tulang meledakkan dirinya sendiri. Meskipun dia sendiri akan baik-baik saja, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menghentikan semua aura kematian untuk menyelamatkan semua orang. Ini adalah ahli transenden puncak tingkat 3, bahkan jika itu hanyalah menghancurkan diri jiwanya. Kekuatan penghancur yang ditimbulkan sangat mencengangkan. Dibandingkan dengan alam semesta awal, bahkan seluruh wilayah 13 selatan mungkin tidak akan aman. Namun membiarkan dia melepaskan leluhur 10.000 tulang itu juga angan-angan. Jadi sekarang hanya ada satu cara. Mata Qin Chen tiba-tiba membeku dan duar. Dari dalam tubuhnya, pagoda Guyu langsung membeku ke langit. Kaisar Agung Dunia Bawah, Yao Ming, jangan tidur, keluar dan bekerja, kata Qin Chen. Suara Qin Chen yang menggelegar langsung meledak ke sumber Kaisar Agung Dunia Bawah, atau disebut juga Kaisar Yao Ming yang ada di pagoda Guyu. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, wajar saja jika dia tidak dapat menghentikan leluhur 10.000 tulang dari semua aura kematian. Tetapi jika dia membiarkan Kaisar Yao Ming mengambil tindakan, itu pasti tidak akan ada masalah. Kaisar Yao Ming sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung Dunia Bawah, belum lagi ledakan dari roh puncak transenden tingkat 3 puncak, bahkan ledakan dari ahli transenden Dunia Bawah puncak 3 transenden sebenarnya, itu mungkin dapat dihentikan oleh Kaisar Agung Dunia Bawah, Kaisar Yao Ming. Duar.
Di bawah pengawasan semua orang, pagoda Guyu dengan cepat melayang di langit. Dan di bawah desakan kincen napas kematian yang mengejutkan, semua orang pun hadir dengan perlahan dilepaskan dari pagoda Guyu. Baiklah, suara gemuruh yang dalam bergema di langit dan bumi seolah-olah tidak puas dan terganggu. Namun kemudian tampaknya ada beberapa keberadaan yang menakutkan di pagoda Guyu yang perlahan-lahan terbangun. Napas kematian seketika menyelimuti seluruh alam semesta awal dalam sekejap. Disertai dengan napas kematian ini, napas yang cukup mengerikan untuk menghancurkan seluruh alam semesta awal juga menyelimuti seluruh dunia dalam sekejap. Pada saat yang sama, suara gemuruh bergema langsung di antara langit dan bumi. Dari mana semut dunia bawah itu berasal? Beraninya mereka menyinggung kincen. Mereka bahkan mengganggu kaisar ini. Mereka mencari kematian. Boom! Pagoda kuno itu mengguncang, dan di tengah suara amarah, sosok agung diproyeksikan dari menara kuno itu dalam sekejap, memantulkan langit dan dunia. Saat berikutnya, tangan mati yang besar muncul dari langit dan mencengkram leluhur 10.000 tulang di bawah dengan ganas. Dengan ekspresi penghinaan yang tak berujung. Pada saat ini sosok agung itu bahkan tidak menatapnya sama sekali. Dan kesadaran spiritualnya bahkan tidak merembes keluar. Dia langsung meraih leluhur 10.000 tulang dengan tangannya yang besar, seolah-olah dia sedang meraih seekor ayam. Duar, di udara kematian bergetar dan dalam sekejap, kekosongan di sekitar leluhur 10.000 tulang langsung dipenjara, dan kekosongan itu membuat suara retakan. Leluhur 10.000 tulang meraung kesakitan pada saat ini. Kekuatan yang dilepaskannya sangat ditekan dan dia dipenjara dengan erat di dunia. Kekuatan dunia bawah ini pasti kekuatan dunia bawah. Siapa ahli teratas dunia bawah? Siapa yang sebenarnya tinggal di pagoda kuno ini? Kata leluhur 10.000 tulang. Merasakan napas kematian ini, leluhur 10.000 tulang tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya dan seluruh tubuhnya ketakutan. Kengerian napas kematian bahkan membuatnya merasakan ketakutan yang tak berujung, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia pertama kali memasuki dunia bawah. Dan waktu itu dia hanya seekor semut kecil, lalu melihat seorang ahli teratas tertinggi. Itu adalah perasaan sesak seperti semut yang berhadapan dengan naga. Di pagoda kuno ini, pasti ada kekuatan dunia bawah tingkat atas. Selain itu, untuk beberapa alasan, leluhur 10.000 tulang bahkan merasa bahwa napas kematian ini samar-samar cukup familiar baginya. Namun pada saat ini, dirinya tidak dapat mengendalikan begitu banyak. Melihat tangan kematian raksasa yang ditangkap secara langsung padanya, leluhur 10.000 tulang memiliki perasaan bahwa tidak peduli bagaimana dia bergerak atau melawan, itu akan sia-sia dan hanya akan ada satu hasil, yaitu menjadi abu dalam sekejap dan jiwanya mungkin akan tercerai-berai. Tidak, aku tidak bisa mati. Kerinduan untuk hidup membangunkan leluhur 10.000 tulang dalam sekejap. Leluhur 10.000 tulang meraung dan boom, serangkaian cahaya hitam yang mengejutkan meledak dari tulang-tulangnya. Itu langsung menyalakan asal-usulnya. Namun, kekuatan asli dari leluhur 10.000 tulang sama sekali tidak memiliki perlawanan di bawah tangan raksasa kematian ini. Dan dia dengan cepat dijepit dalam sekejap. Tetapi sumber apinya akhirnya memberinya kesempatan untuk berbicara. Leluhur 10.000 tulang mencoba yang terbaik dan mengeluarkan raungannya. Senior, junior ini adalah leluhur 10.000 tulang, seorang jenderal di bawah komando Kaisar Agung Yao Ming, salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah. Demi tuanku Yao Ming, tolong ampuni nyawa junior ini. Junior ini akan sangat berterima kasih, kata leluhur 10.000 tulang pada saat ini. Leluhur 10.000 tulang hanya bisa menaruh harapannya kepada junjungannya, yaitu Kaisar Yao Ming yang merupakan Kaisar Agung dunia bawah. Dengan status Kaisar Yao Ming di dunia bawah, jika pihak lain adalah ahli kuat di dunia bawah, dia pasti telah pernah mendengar tentang junjungannya itu, dan pasti orang ini akan takut kepada junjungannya. Di bawah komando Kaisar Yao Ming, mendengar kata-kata dari leluhur 10.000 tulang, leluhur Tuoba dan yang lainnya pun langsung tercengang dengan keheranan di mata mereka. Sementara di samping, Kincen juga terkejut dan mengerutkan kening. Kamu, leluhur 10.000 tulang?
Boom, akhirnya telapak tangan besar itu berhenti di atas kepala leluhur 10 tulang di saat akan menghancurkan kepalanya. Nama ini memang agak familiar. Sebuah suara gumaman bergema di antara langit dan bumi. Melihat serangan lawan berhenti, leluhur 10.000 tulang sangat bersemangat. Dia buru-buru berkata, "Ya senior, Anda pasti pernah mendengar tentang Kaisar Agung Dunia Bawah, Kaisar Yao Ming. Kaisar Agung sangat protektif dan pencemburu. Jika Anda membunuh saya, Kaisar Agung Yao Ming tidak akan pernah melepaskan Anda. Saat itu pasti akan merepotkan senior. Mengapa senior tidak membiarkan junior ini pergi? Dan junior tidak akan menyimpan dendam dan junior berjanji untuk segera meninggalkan alam semesta awal ini," kata leluhur 10.000 tulang. Dunia iblis. Patriark leluhur bis-abis saat ini juga menjadi bersemangat. Kemunculan tiba-tiba dari ahli teratas dunia bawah ini benar-benar membuatnya berhenti. Tampaknya dia mungkin saja akan selamat kali ini. Baiklah, Kaisar ini baru ingat sekarang. 10.000 tulang, kamu adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar ini saat itu. Tanpa diduga, kau juga jatuh dan hanya menyisakan 1 jiwa. Kata Kaisar Agung Dunia Bawah yaitu Kaisar Yao Ming. Tiba-tiba sosok yang diproyeksikan dari menara kosmik kuno membeku sesaat. Dan sepasang mata yang seolah-olah melihat melalui hidup dan mati jatuh kepada tubuh leluhur 10.000 tulang dalam sekejap. Mendengar perkataan ini, leluhur 10.000 tulang membeku sejenak. Dia mengangkat kepalanya dengan tak percaya, menatap hantu padat di depannya dan kemudian dia benar-benar tercengang. Kaisar Agung. Suara leluhur 10.000 tulang bahkan bergetar seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Sumber api itu padam dalam sekejap dan gelombang kematian yang telah melawan dengan gila-gilaan juga menghilang dalam sekejap. Sosok di depannya sangat dikenalnya dan itu adalah Master Yao Ming. Itu adalah Master dunia bawah yang dia ikuti waktu itu. "Tuanku, mengapa Anda ada di sini?" kata leluhur 10.000 tulang. Dia tertegun, gemetar, seluruh tubuhnya sangat bersemangat. Energi hatu hitam yang diproyeksikan dari kristal tengkorak berubah menjadi sosok yang agung. Menghadap hantu yang diproyeksikan dari pagoda Guyu, dia berlutut dalam sekejap, seraya menangis dengan tak terkendali. "Kaisar Agung, aku sangat merindukanmu, Kaisar Agung. Oh, Kaisar Agung, akhirnya aku melihatmu lagi," kata leluhur 10.000 tulang. Dia bahkan menangis terseduh-seduh. Dia seperti sengsara, seperti anak kecil. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang hadir pun tercengang. Mengapa leluhur 10.000 tulang dari dunia bawah ini benar-benar berlutut dan bahkan menangis seperti anak kecil? Gaya seperti ini berubah begitu cepat sehingga semua orang pun langsung tercengang. Sementara di dunia iblis, leluhur iblis abis pelan melebarkan matanya dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Tidak mungkin. Melihat bosnya yaitu leluhur 10.000 tulang yang telah dia berlindung di bawah kakinya, leluhur iblis abis merasa bahwa pandangan dunianya tiba-tiba runtuh. Ini sangat keterlaluan. Mengapa? Beberapa ahli teratas yang bekerja dengannya semuanya hanyalah sampah. Baik idiot yang ditipu oleh Qin-Chen atau bahkan orang-orang yang dituju oleh Qin-Chen, seperti Kaisar Mayat Hidup dan klan kegelapan sebelumnya. Tetapi itu hanyalah orang-orang sampah yang dia temukan. Dan sekarang, leluhur 10.000 tulang juga ternyata ada di bawah komando dari bawahan Qin-Chen. Mengapa Qin-Chen memiliki begitu banyak pendukung seperti kekuatan besar di lautan spiritualis sebelumnya dan Kaisar Nether di depannya? Mengapa ini? Mengapa Qin-Chen ini keberuntungannya sangat bagus? Leluhur iblis abis meraung histeris di dalam hatinya dan seluruh dirinya menjadi gila. Mengapa Tuhan begitu tidak adil kepadanya? Dalam hal apa pun dia akan lebih buruk daripada Qin-Chen itu.